Halo para pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Renungan kita pada hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang ke-13 ayat 5 sampai ke-9. 2 Korintus 13 ayat 5 sampai 9. Mari sama-sama kita membacanya. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Namun aku harap kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Ayat 8, sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Ayat 9, sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Pendengar Radio Suara Abdi Allah terkasih, entah kenapa hitungan sampai 3 kali itu sangat akrab dalam hidup kita. Saya berikan contoh. Kalau kita sebagai karyawan, berapa kali batas kita kena SP? Kita sering mendengar jangan sampai 3 kali kita kena SP, karena jika sampai 3 kali pasti kita kena PHK. Atau bagi yang sering mengambil uang di ATM, para pendengar, apa yang terjadi kalau sampai Anda 3 kali salah PIN? Pasti kartu ATM Anda akan diblokir. Nah, bagi mereka yang suka olahraga, sepak bola misalnya, seorang pelatih akan merasa khawatir jika tim yang diasuhnya itu bisa kalah sampai 3 kali. Atau dalam konteks yang lebih kecil, para pendengar, antara orang tua dan anak-anak. Kita sebagai orang tua seringkali menggunakan jangan sampai 3 kali, atau bahkan memakai hitungan sampai 3 kali dalam konteks kita mendidik anak-anak kita. Jika sampai 3 kali anak kita melakukan kenakalan apalagi yang sama, maka kita sebagai orang tua tidak segan-segan menjatuhkan hukuman. Sebaliknya dari anak-anak, mereka pasti juga takut jika sampai 3 kali mereka melakukan kesalahan. Nah, para pendengar sekalian, hitungan ketiga atau sampai 3 kali, bukankah itu sekarang bisa menjadi masalah besar? Benar enggak seperti itu, para pendengar? Pendengar radio yang terkasih, ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca memperlihatkan adanya nuansa sampai 3 kali ini. Ada 2 bagian yang menunjukkan bagaimana Paulus menulis kepada jemaat Korintus bahwa dia akan datang kepada mereka untuk ketiga kalinya. Surat 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 14a dan pasal 13 ayat pertama ini mencatat bagaimana Paulus memperingatkan mereka, yaitu jemaat di Korintus, bahwa dia akan mendatangi mereka untuk yang ketiga kalinya. Menjadi pertanyaan sekarang, mengapa Paulus harus datang sampai 3 kali ke Korintus? Ternyata Paulus datang ke Korintus untuk melaksanakan apa yang namanya disiplin rohani kepada jemaat Korintus. Coba kita lihat pasal 13 ayat 2. Bagian akhir jelas sekali menyatakan, aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi.
Di dalam versi bahasa Inggris lebih jelas lagi para pendengar. Paulus memperlihatkan maksud kedatangannya. Di dalam versi bahasa Inggrisnya berkata seperti ini, "If I come, I will not spare them." Kalau saya terjemahkan, jika saya datang, saya tidak akan mengampuni mereka. Bisa dibayangkan para pendengar, bagaimana kesalnya Paulus terhadap jemaat di Korintus. Berarti ada hal yang serius yang dilakukan jemaat di Korintus. Dan jika seperti ini terjadi pada pendengar sekalian, coba bayangkan jika Anda melakukan kesalahan sampai berapa kali kepada seseorang, dan akhirnya orang tersebut berkata kepada saudara, "Jika saya datang, saya tidak akan mengampuni Anda." Bagaimana perasaan Anda sekalian? Apakah pendengar mau orang itu datang? Atau mendingan jangan datang? Nah, pendengar radio Suara Abdi Allah, jemaat Korintus memang sering membuat jantung Paulus berdebar-debar. Apa yang dilakukan jemaat Korintus yang membuat Paulus khawatir dan bahkan harus datang sampai ketiga kalinya? Bagian perikop 2 Korintus pasal 13 ini menunjukkan jawabannya. Jemaat Korintus rupanya masih meragukan otoritas kerasulan Paulus. Dan di lain pihak, ternyata kehidupan kerohanian mereka masih gak beres-beres juga. Di satu sisi jemaat Korintus menunjukkan hidup kerohanian yang baik, tapi di sisi yang lain mereka terbuka kompromi terhadap hal-hal dunia. Dan justru hal-hal duniawi inilah yang membuat iman mereka mundur. Ironis sekali para pendengar sekalian, jemaat Korintus mengerti doktrin. Jemaat Korintus tahu pengajaran Paulus, memahami yang namanya karunia-karunia rohani. Tetapi sayangnya mereka juga terbuka terhadap pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat yang datang kepada mereka. Nah, karena inilah Paulus memutuskan untuk datang kembali mengunjungi jemaat di Korintus untuk ketiga kalinya. Sekaligus di dalam tanda kutip, para pendengar, Paulus mendisiplinkan kerohanian jemaat di sana. Melalui perenungan firman Tuhan hari ini, mari kita fokus kepada bagaimana Paulus mendisiplinkan jemaat di Korintus supaya iman mereka tetap kuat, dan sekaligus juga membuktikan bahwa Paulus memiliki otoritas kerasulan Yesus Kristus. Yang pertama adalah Paulus mengajak jemaat Korintus introspeksi diri di hadapan Tuhan. Mari kita lihat sama-sama ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Di dalam hal ini, Paulus mengingatkan jemaat Korintus agar menguji diri mereka sendiri. Ayat 5 ini memakai dua kata penting untuk menunjukkan bagaimana mereka harus menguji diri mereka. Dua kata tersebut adalah ujilah dan selidikilah. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus supaya menguji dirinya, menyelidiki dirinya. Apakah betul mereka beriman kepada Kristus? Sangat menarik para pendengar apabila kita melihat terjemahan bahasa Alkitabnya. Kata ujilah dan selidikilah, jika diterjemahkan di dalam bahasa Alkitabnya menjadi periksalah dan buktikanlah. Sehingga jika dua kata ini dipakai di dalam keseluruhan ayat yang kelima ini, akhirnya membuat kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus.
Ayat yang kelima ini kira-kira kalau saya terjemahkan secara literal, bunyinya seperti ini. Periksalah dirimu, apakah kamu dalam kondisi beriman. Buktikanlah dirimu, apakah Kristus memiliki daya tarik dalam dirimu. Jika tidak, kamu gagal dalam ujian. Di sini para pendengar kita melihat bagaimana Paulus mendisiplinkan kerohanian mereka dengan memeriksa iman mereka kepada Kristus. Apakah Kristus itu masih menjadi daya tarik utama bagi mereka? LAI menggunakan kalimat negatif. Apakah mereka tidak yakin bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri mereka? Di sini kita melihat kuncinya sangat sederhana, para pendengar sekalian. Paulus mengingatkan mereka, jika Yesus Kristus menjadi utama dalam kehidupan mereka, sudah pasti Kristus ada di hati mereka. Nah, para pendengar sekalian, makna Yesus Kristus menjadi yang utama ini berimplikasi pada dua hal. Pertama adalah ketika Kristus menjadi utama dalam kehidupan jemaat di Korintus, ini jelas membuktikan bahwa Paulus adalah benar-benar rasul utusan Kristus. Paulus mengajar dan memberitakan Injil di bawah otoritas Kristus. Kristus yang disalibkan, Kristus yang bangkit dan hidup. Kristus itulah yang menguasai hidup orang yang percaya kepadanya. Bukankah itu yang menjadi inti pemberitaan dari Paulus? Apa yang menjadi implikasi berikut? Para pendengar, ketika Kristus dikatakan diam atau berada di hati mereka, mereka atau jemaat di Korintus akan dikuatkan meskipun mereka lemah. Pertanyaannya sekarang, dikuatkan terhadap apa? Mereka jemaat di Korintus dikuatkan di dalam melawan segala godaan dunia dari si jahat yang sering membuat mereka jatuh dalam dosa dan akhirnya tidak melakukan kebenaran. Para pendengar, di ayat yang kelima ini Paulus memakai kata tahan uji. Dengan kata lain, Paulus menginginkan jemaat di Korintus ketika Kristus ada di hati mereka, mereka tidak jatuh, mereka tidak gagal di dalam ujian. Pendengar radio Suara Abdi Allah, di sini kita melihat bahwa pembuktian Paulus terhadap otoritas kerasulannya tidak datang dari dirinya sendiri. Jemaat Korintus tidak perlu melihat pribadi Paulus. Mereka hanya perlu melihat pribadi Kristus saja. Mereka harus memeriksa diri dan melihat apakah mereka terhubung erat dengan Kristus atau tidak. Dan hasilnya juga jelas. Jika mereka dekat dengan Kristus, maka mereka pasti kuat dalam iman dan memiliki nilai-nilai kebenaran dalam Kristus. Pendengar sekalian, selain mengajak jemaat Korintus berintrospeksi diri di hadapan Tuhan, hal yang kedua adalah Paulus juga mendoakan jemaat Korintus supaya menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-9. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Di ayat 9 dikatakan Paulus mendoakan jemaat Korintus supaya mereka menjadi sempurna. Nah, kata sempurna dalam bahasa Alkitabnya menggambarkan kekuatan jiwa. Menariknya para pendengar, kata kekuatan jiwa ini ternyata terkait dengan daya tarik utama, yaitu pribadi Yesus Kristus, seperti yang sudah dibahas di ayat 5 sebelumnya. Kata kekuatan jiwa ini erat dengan Yesus Kristus yang harus menjadi daya tarik utama dalam diri jemaat Korintus. Nah, seperti apa keterkaitannya?
Sederhananya para pendengar seperti ini. Ketika jemaat Korintus bertobat karena pemberitaan Paulus, mereka menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bahkan menjadikan Dia yang utama dalam hidup mereka. Maka virtue atau nilai-nilai Kristus dalam diri mereka terekspresi keluar, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi mereka. Seperti itulah para pendengar, keterkaitan antara kekuatan jiwa maupun daya tarik utama itu Yesus Kristus yang ada dalam diri setiap orang percaya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana membuktikan nilai-nilai Kristus itu terekspresi keluar di dalam kehidupan orang percaya atau jemaat Korintus, seperti yang ayat 9 katakan tadi, menjadi sempurna. Nah pendengar, kalau kita perhatikan dengan teliti bagian perikop firman Tuhan ini, ada kata-kata yang berulang. Bahkan di dalam keseluruhan perikop 2 Korintus 13 ini, kata-kata berulang itu ada 3 para pendengar, yaitu lemah, kuat, dan tahan uji. Nah ketika menyusun renungan ini, saya mencoba membayangkan dan memahami alur pikiran Paulus ketika berulang kali ia menuliskan 3 kata ini, lemah, kuat, dan tahan uji. Pendengar radio yang terkasih, yang menjadi penekanan Paulus melalui 3 kata ini jelas. Pikiran Paulus terfokus hanya pada satu pribadi, yaitu hanya Yesus Kristus. Only Jesus Christ. Kembali saya tegaskan para pendengar, hanya Yesus Kristus saja yang menjadi fokus pemberitaan Paulus. Hanya Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Hanya Kristus itulah yang sanggup membuat jemaat Korintus yang tadinya iman mereka lemah menjadi iman yang kuat. Mengapa? Sebab Dialah yang utama dalam hidup mereka. Nah, dengan demikian ketika jemaat Korintus memiliki iman yang kuat, mereka dikatakan tahan uji. Godaan dosa maupun pengajaran sesat tidak akan membuat mereka jatuh, sebab ada satu pribadi yang senantiasa bersama dengan mereka, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita, para pendengar radio Suara Abdi Allah terkasih? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua. Apakah engkau selalu melakukan introspeksi diri di hadapan Tuhan? Seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus, periksalah dirimu. Dan ini yang penting, buktikanlah bahwa Yesus Kristus masih yang menjadi utama di dalam dirimu. Ataukah masih ada yang lain selain Yesus yang menjadi daya tarik utamamu? Saudara bisa mengatakan Yesus adalah yang terutama dalam hidupmu, tetapi engkau masih mencari orang pintar. Engkau masih memiliki pegangan, jimat, masih menyembah atau melakukan ritual-ritual yang lain yang justru bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau menjadikan Tuhan bukan yang terutama, uang yang utama, statusmu, jabatanmu, kepopuleranmu, ketenaranmu yang utama. Atau jika engkau mengakui bahwa hanya Kristus yang menjadi daya tarik utama dalam hatimu, nilai-nilai Kristus apa yang muncul dari kehidupanmu, tingkah lakumu, kata-katamu setiap harinya? Engkau mengatakan Kristus ada di hatimu, tetapi yang kelihatan dalam hidupmu setiap hari adalah kesombongan, egois, iri hati, tidak senang melihat orang lebih baik dari dirimu. Bahkan engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Engkau mengatakan Kristus ada di hatimu, tetapi yang keluar dari mulutmu kata-kata kasar, makian, menggosip, berdusta, bahkan mengatakan ujaran kebencian terhadap
sesamamu. Para pendengar suara Abdi Allah, jika engkau sedang lemah iman, atau dalam kejatuhan, atau mulai mempertanyakan apakah saya ini pengikut Kristus sejati atau bukan, ingatlah, kembalilah kepada Kristus. Hanya Yesus Kristus saja. Biarlah Ia yang menjadi daya tarik utamamu. Sebab hanya Kristus saja yang sanggup mengubah hidupmu. Hanya Kristus saja yang sanggup menguatkan kembali hidupmu, sehingga ke depannya menghadapi godaan dunia ini, engkau menjadi tahan uji. Tidak ada cara yang lain. Jadikan Kristus hanya yang terutama dalam hidupmu. Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami sebagai umat yang percaya kepadamu, mengakui Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kristus yang diam di hati kami. Hanya Engkau sajalah yang memampukan kami, Tuhan, bisa tahan menghadapi godaan, bisa tetap beriman, setia kepadamu, meskipun kami tahu kami seringkali mengalami banyak sekali tantangan, Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar suara radio Abdi Allah, terutama yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu bagi mereka semua. Berikanlah pertolongan-Mu, beri kekuatan bagi mereka semua. Kau hadir di hati mereka, dan itu terekspresi keluar di dalam tindakan, kata-kata yang tentunya menyaksikan Kristus bagi sesama mereka. Tolong Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu ini berada, jadikan mereka berkat bagi banyak orang. Saksi-saksi Kristus, di mana kehidupan mereka terbuka dan bisa dilihat banyak orang, yang tentunya sesuai dengan pengajaran, perintah firman Tuhan. Terima kasih untuk renungan di hari ini. Dimanapun kami berada, Tuhan, Engkau selalu menyertai dan memimpin kami. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.